Udah kelihatan belum share screen? Sudah Mas, sudah Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman kaimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'a sunnatah wa qtada bihudah. Ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Eh, saya mau nyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Habibi gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Ada Mas Hakim juga. Aman. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita semua di sini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama ya. Kita mau belajar bareng, kita mau diskusi bareng terkait dengan Qiraatul Kutub. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita pada malam hari ini berniat thalabul ilmi, kita semua diberikan keberkahan, kita semua diberikan kelancaran, diberikan kepahaman dalam materi yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Saya mau mulai mengawali pembahasan ini dengan seputar tentang perlombaan Qiraatul Kutub sendiri. Jadi di sini saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang perlombaan Qiraatul Kutub MQK gitu ya, biasanya sebutannya ya. Musabaqah Qiraatul Kutub, lomba membaca kitab. Itu merupakan sebuah lomba yang umum ada di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia, dan itu dipakai baik di perkuliahan, entah di kampusnya yang kampus negeri, entah kampusnya itu yang kampus Islam, atau bahkan kalau di pesantren pun juga ada Musabaqah Qiraatul Kutub. Nah, dalam Musabaqah Qiraatul Kutub ini nanti isinya apa aja, teknisnya biasanya kayak gimana. Nah, Qiraatul Kutub ini merupakan sebuah perlombaan yang mengasah membaca kitab gundul berupa kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang sudah terbitan zaman dulu. Kalau bahasanya yang lebih sering familiar buat kita itu namanya kitab kuning gitu ya, yang biasanya didapatkan pelajarannya di pesantren. Pesantrennya pun bukan pesantren sembarang pesantren, enggak. Tapi pesantren mungkin ada pesantren yang khusus untuk kitab kuning. Kalau pesantren yang tahfidz kitab kuningnya aja sekilas. Kalau pesantrennya yang emang murni buat kitab kuning itu baru benar-benar membahas tentang kitab kuning. Oke. Jadi kita pertama mau masuk ke takrif dari Qiraatul Kutub itu sendiri ya. Saya mau memulai pengertiannya ini dari pengertian diakronik, pengertian secara tata urutan waktu ya, bukan sinkronik. Jadi kita pada zaman modern kali ini itu dihadapkan pada 3 tradisi keilmuan sekaligus, yaitu ada tradisi keilmuan Arab modern, kemudian ada tradisi keilmuan Arab klasik, sama tradisi Arab modern. Nah, kita semua ini yang ada di sastra Arab ini, kita membahas fokusnya adalah pada tradisi Arab modern. Kita fokus pada tradisi keilmuan Arab modern. Jadi ada fokus kepada budaya Arab yang modern, ada fokus kepada keilmuan Arab yang modern. Contoh-contoh kitab yang digunakan apa? Ya kita belajar contohnya ada Mulakos. Kita belajar ada Al-Arabiyah Baina Yadayni. Kita belajar
tentang nahwu yang modern, nahwu yang mungkin pengantarnya bahasa Indonesia, nahwu yang pengantarnya ada yang mungkin bahasa Inggris, yang membuat bukan orang. Ini semua diajarkan di perkuliahan kita, tapi ada satu rumpun keilmuan yang mungkin jarang dan tidak dikenalkan di universitas, yaitu adalah tradisi keilmuan Arab klasik. Di tradisi keilmuan Arab klasik ini merupakan satu ilmu khusus, satu disiplin ilmu khusus yang ada di pesantren, kalau katakanlah pesantren salaf, yang ada di pesantren kuno, yang pesantrennya belum modern, pesantrennya masih ngaji kitab, pesantrennya masih yang ya berpakaiannya mungkin belum familiar dengan celananya pakai ya kadang-kadang doang dan lain sebagainya. Di situ dipelajari salah satunya adalah cara membaca kitab klasik, cara membaca kitab yang terbitannya mungkin pada zaman Islam waktu itu masih jadi pusat peradaban dunia, pada zaman imam-imam madhab, pada zaman masih ada kekhalifahan. Di situ kan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Nah, di situ juga dibentuk ilmu-ilmu pengetahuan yang menunjang agama Islam, yang menunjang tradisi keilmuan. Salah satunya ya produk-produknya adalah kitab klasik ini. Nah, kitab klasik ini punya satu karakteristik, karena dia dibuat oleh orang Arab, disusun oleh orang Arab, dia dibuat tanpa harokat, dia dibuat tanpa menggunakan syakel. Jadi murni hanya tulisan saja, hanya rosem saja. Nah, kemudian kitab-kitab itu terus berkembang, ditulis, direproduksi, sampai pada hari ini kita semua bisa menikmatinya. Produknya ada banyak sekali, ada kitab dari sisi kebahasa Araban sendiri, ada kitab nahwu, ada kitab sorof, masih ada kitab tarikh al-adab al-arabi. Kemudian kalau kita melebar sedikit tentang pembahasan qiraatul kutub, ada kitab fikih, ada kitab akidah, dan ada kitab lain sebagainya. Itu rata-rata ditulis tanpa harokat. Kemudian dari situ ada satu tuntutan kemahiran. Nah, kemahiran di bahasa Arab itu kan kurang lebih ada empat. Ada yang pertama maharatul istima'. Kemudian setelah bisa istima' dia bisa kalam, maharatul kalam. Setelah dia berhasil menguasai al-kalam, dia bisa al-qiraah. Setelah al-qiraah bisa dia al-kitabah. Nah, posisi qiraatul kutub ini dituntut agar kita bisa, agar kita capable, agar kita ini punya satu maharah yang kritis tentang maharatul qiraah, tentang bagaimana kita bisa membaca kitab dengan lancar, kita bisa membaca kitab dengan baik. Nah, salah satunya caranya agar kita bisa kritis membaca kitab dengan baik adalah tanpa harokat. Nah, karena dia tanpa harokat, otomatis untuk mengetahui bagaimana kita bisa membaca satu kalimat dari kitab, kemudian kita bisa menerangkan kitab itu, mana ada analisis. Nah, analisis ini tumpuannya adalah ada dua ilmu ini, ada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, kemudian di lomba qiraatul kutub itu tadi, kemudian setelah menganalisis, peserta biasanya diminta untuk menjelaskan. Nah, menjelaskannya ini dengan maharatul kalam. Nah, kemudian dari sini muncullah satu maharah lagi, yang mana dia memadukan 4 maharah itu tadi. Yang di sini fokusnya ada 2 ya, qiraah sama kalam, menjadi maharatul tarjamah. Jadi kegiatan tarjamah itu adalah kegiatan merepresentasikan teks yang ada di bahasa sumber, kemudian mewujudkannya lagi di bahasa sasaran, yang artinya kita punya satu pemahaman yang banyak di bahasa sumber, kemudian kita ungkapkan kepada audiens dengan bahasa sasaran. Itu merupakan tujuan qiraatul kutub yang paling utama. Jika kita bisa menjelaskan kitab, kemudian kita bisa menganalisis, kemudian kita bisa menjelaskan, kita bisa menerjemahkan, dan kita bisa memahamkan siapapun yang ada di situ, siapapun yang menerangkan, memahami satu ilmu. Oke.
Nah, kemudian karakteristik dari kitab kuning ini sendiri, yang pertama tadi sudah disebutkan ya, ada kebanyakannya gundul. Nah, ini tapi ciri-ciri yang pertama yang biasanya yang ada di kitab kuning klasik itu adalah dia tidak punya tanda baca. Jadi nggak ada istilah tanda titik, koma, tanda tanya. Kalau tanda tanya mungkin sebagian masih ada, sebagian enggak. Kemudian titik koma, terus ada jumlah al-mu'tari itu yang kayak gitu mungkin juga nggak ada. Nah, kitab ini disusun, ditulis, diuraikan saja biasanya. Nggak ada tabel-tabel, nggak ada diagram, nggak ada gambar kayak gitu dan lain sebagainya ya. Nah, ini murni hanya berupa deskriptif gitu. Jadi kitabnya itu kalau kita buka itu semuanya berupa deskripsi, berupa tulisan berbaris-baris yang itu isinya barisnya banyak sekali. Kemudian kitab ini kebanyakan gundul, tapi kemudian kalau di pesantren yang mungkin yang belajar masih muda atau yang kelasnya masih di bawah, itu ada beberapa yang kitabnya sudah dikasih harokat sama penerbitnya, sama pereproduksi kitabnya. Nah, biar memudahkan. Nah, yang terakhir, karakteristik dari kitab kuning ini tadi ada bagian-bagiannya. Nah, biasanya di kitab kuning itu ada dua bagian. Ada bagian yang berupa syarah pendek, kemudian ada bagian yang syarahnya panjang. Itu biasanya ada satu ulama yang menulis satu kitab. Kitabnya itu mungkin tipis, tapi kemudian setelah masanya berlalu, ada satu ulama lain yang meneliti lagi, kemudian dia membuat syarah. Contohnya banyak, seperti kalau misalkan dalam Al-Quran ya, Al-Quran mungkin hanya sekitar 600-an halaman, tapi kita tahu tafsir Ibnu Katsir itu berjilid-jilid. Kemudian ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tidak terlalu tebal, tapi kitab Fathul Bari yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari itu sangat tebal. Itu tradisi ilmunya seperti itu, disyarah banyak. Dan itu menambah khasanah keilmuan dan pendidikan dan menjadi tambahan pengetahuan buat kita semuanya. Dari situ kemudian diujikan Qiraatul Kutub, dibaca salah satu bagiannya dari bab ini sampai bab ini. Nah, kemudian di sini kita mau lanjut setelah kita berkenalan sama tentang apa sih sebenarnya Qiraatul Kutub. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang apa-apa saja, dasar-dasar apa saja yang sebaiknya harus kita punya. Kita jadikan dasar kalau kita ingin membaca Qiraatul Kutub. Nah, kitab itu sendiri yang pastinya merupakan bahasa kitab. Pertama-tama sebagai seorang pembaca, kita harus bisa membedakan jenis kata. Jenis kata itu di dalam bahasa Arab kita refresh lagi. Jadi ada isim, ada fi'il, ada harf. Tapi kalau membaca kitab itu belum berhenti sampai di situ. Kalau isim kita harus ngerti. Isim ini adatnya jumlahnya ada berapa? Mufrad kah, musanna kah, jamak kah? Jamaknya jamak mudzakkar salim kah, jamak muannas salim kah? Atau jamak taksir kah? Kemudian dari segi nau'nya, dari segi gendernya, isimnya ini merupakan isim mudzakkar atau isim muannas. Kalau isim muannasnya muannas lafzi kah, muannas maknawi kah? Dan lain sebagainya ya. Kemudian isimnya kalau berupa definit atau non definit, dia berupa isim ma'rifatkah atau dia berupa isim nakirokah untuk menentukan maksud dari kemakrifatan dari suatu isim itu tadi. Nah, itu penting kita ketahui sama-sama di dalam Qiraatul Kutub supaya itu isim itu jelas. Isim ini mau menyampaikan apa? Punya maksud apa? Punya maksud jamak, punya maksud mufrad, punya maksud musanna, punya maksud yang lain-lain. Kemudian selanjutnya jenis kata berikutnya ada fi'il. Nah, fi'il ini merupakan kata kerja. Kita udah ngerti ya problematika fi'il itu apa saja. Nah, fi'il ini sama kayak isim, kita juga harus bisa neliti.
Fiilnya ini kalau diukur dari kapan terjadinya suatu pekerjaan, dia apakah perfekah, fiil madikah, atau fiil mudorikah, fiil amrkah, fiil nahikah. Kemudian dari jumlah kata yang menyusun fiil itu tadi, dia fiil sulasikah, kalau sulasi mujarad atau mazidkah, fiil rubaikah, fiil humasikah, harus tahu. Atau fiil sudasi, kan juga. Kalau humasi, kalau fiil sulasi mazidnya biharfkah, biharfenkah, bisalasati harufkah, atau biarbati arufin dan sebagainya, harus tahu. Karena setiap fiil itu tadi, fiil itu setiap ada penambahan huruf, setiap ada bentuk yang berbeda dari suatu fiil, pasti punya maksud yang berbeda yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Jadi komponen utama untuk memahami satu bacaan dari kitab kuning ini adalah bertumpu pada fiilnya. Kalau kita mengerti fiil ini mau menyampaikan apa toh? Untuk yang lainnya isim dan lain-lainnya nanti akan tampak jelas. Yang penting awalnya kita tahu fiilnya dulu. Fiilnya ini mau menyampaikan apa? Nah, dari fiil aja kita harus tahu fiil pembagiannya kayak. Setelah itu ada isim, ada fiil. Biasanya di sini yang dipermainkan dalam qiraatul kutub yang terakhir adalah harf. Harf itu kan jenisnya ada banyak. Harf yang melekat pada isim aja. Harf yang bisa ditambahi harf lain kemudian melekat kepada fiil juga ada. Harf yang bermakna tertentu banyak juga ada. Dan mulai dari harf jar, harf nasab, harf jazm, harf taukid dan harf-harf sebagainya. Contoh di sini ada wa, ila, min. Wawu sendiri aja. Wawu itu bisa untuk qasam dan bisa untuk atof salah satunya. Nah, itu sendiri kita kalau membaca kitab. Kalau huruf kan ketawanya gampang. Ada huruf wawu satu nongol tok gampang, kita bisa baca wa. Sedikit kemungkinan, saya nggak bilang nggak mungkin ya. Sedikit kemungkinan kita baca wawu doang itu wi. Cuman yang bikin tricky di dalam qiraatul kutub ini adalah apa makna wawunya. Misalkan diketahui wawunya wawu atof. Apakah itu atofnya untuk menyebutkan satu keseluruhan jamak, untuk menyebutkan satu komponen yang penuh, atau untuk menyebutkan parsial-parsial bagian-bagian, atau wawunya itu nanti atofnya untuk menyebutkan urutan. Misalkan ishtarat al-ummu ubzan wa apa gitu misalkan. Ibu membeli roti dan gula, ishtarat al-khubza wa sukar fi asub. Nah, di dalam urutan maf'ul bihi-nya ini ishtarat al-khubza wa sukar. Al-khubza wa sukar ini harus didefinisikan apakah roti, kemudian ini dari penuntur menyebutkan roti, kemudian menyebutkan gula. Ini apakah dia cuma mau menunjukkan ibu ini beli dua barang, atau dia itu mau menyebutkan urutan. Ibu itu membeli roti dulu, kemudian baru membeli gula. Itu merupakan satu hal yang tricky di dalam qiraatul kutub. Dan itu biasanya mainnya di harf. Kita paham isimnya, kita paham fiilnya. Tapi ketika kita dirangkai sama harfnya, kadang-kadang kita jegleknya di sini. Karena harf itu banyak. Oke. Kemudian next. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jenis kata, kalau di dalam tradisi keilmuan nahwu klasik itu tidak mengenal frasa, tidak mengenal susunan dua kata yang non predikatif, enggak. Misalkan tarkib jar, enggak kenal gitu kalau di tradisi keilmuan klasik itu enggak kenal. Nah, habis dari membahas tentang kata, biasanya kemudian lanjut lompat kepada pembahasan tentang kalimat. Nah, kalimat ini ada dua. Entah itu di tradisi keilmuan klasik atau di tradisi keilmuan modern, jenis kalimat ini ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau di bahasa kerennya bahasa modern ada klausa verbal, ada klausa nominal.
Nah, jumlah fi'liyah itu adalah susunan kalimat yang minimal unsurnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah itu jumlah yang satu kalimatnya itu minimal terdiri dari mubtada dan khabar. Iya, minimal. Jadi ketika kita membaca satu kalimat, nah, kita bisa menentukan apakah ini jumlah ya atau apakah ini jumlah ismiyah dengan melihat awal kalimat. Apakah kalimat ini diawali dengan fi'il? Apakah kalimat ini diawali dengan isim? Nah, kalau diawali dengan fi'il maka dia merupakan jumlah fi'liyah. Artinya ada takhosoma rajulun wa imra'atuhu ila amirin min umara'il Iraq. Nah, itu takhosoma itu merupakan fi'ilnya, rajulun wa imra'atuhu fa'ilnya, ila amirin min umara'il Iraq itu merupakan maf'ul bih. Nah, kemudian kalau yang jumlah ismiyah itu rajulun wa imra'atuhu itu ada kurang dikit ya. Harusnya ar-rajulu wa imra'atuhu takhosoma ila amiril Iraq. Nah, itu ar-rajulu wa imra'atuhu-nya merupakan mubtada. Nah, kemudian takhosoma ila amirin min umara'il Iraq itu merupakan khabarnya. Khabarnya berupa khabar jumlah. Khabar jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Oke. Mohon maaf sebentar. Oke, sorry ya tadi batuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini nanti, nah ini kita sampai kepada jenis kalimat. Nah, kalimatnya ini bisa diteliti merupakan dengan partial itu. Oke. Nah, next. Nah, dari komponen itu tadi ada dua hal yang harus dipelajari untuk menentukan gimana kita bisa memahami kalimat itu. Nah, setidaknya ada dua keilmuan yang harus kita pakai. Kita pakem harus kita gunakan dalam kalimat. Yaitu ada ilmu shorof dan ilmu nahwu. Nah, di sini ilmu shorof itu digunakan untuk menentukan bagaimana caranya menentukan harokat huruf selain dari akhiran kata dari huruf akhiran kata. Nah, misalkan contoh ini ada ismu al-adab. Nah, di bagian sorofnya kita ini menentukan harokat dari huruf of sama huruf sin itu membahasnya lewat ilmu sorof. Tapi untuk menentukan akhiran katanya itu sendiri, mimnya, nah itu masuk kepada disiplin ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu membahas secara sederhana, membahas tentang bagaimana kita menentukan akhiran dari suatu kata, bagaimana harokat akhir dari suatu kata. Nah, misalkan ada ini frasa ya, ada frasa ini ismul adab. Nah, ini kalau kita tidak ketahui, kita bisa katakan ini kosamul adab. Kita bisa katakan
ismul adab tapi artinya bukan sastra Arab. Tapi apa? Ismul adab, prodi sastra, sorry. Prodi sastra. Nah, kita bisa katakan ini ismu al-adab, kita juga bisa artikan bahwa ini merupakan pembagian dari karya sastra. Bisa. Ini pembagian dari ilmu-ilmu adab juga bisa. Nah, kemudian kalau misalkan harokatnya berbeda, kita juga bisa katakan ini qasamul adab, sumpah sastra, macam-macam artinya. Nah, artinya apa? Kita harus bisa mengetahui konteks lewat ilmu yang ditunjukkan dari sorof dan qunut. Nah, kemudian di sini aspek berikutnya setelah kita tahu ada jenis kata, ada cara menentukan jenis kalimatnya, kemudian kita membahas disiplin keilmuannya, ada sorof dan nahwu. Kemudian di sini biasanya yang paling umum dalam kelas itu adalah kita belajar bagaimana caranya menentukan harokat akhir dari suatu kata. Nah, cara menentukan harokat akhir dari suatu kata ini tadi ditentukan dari bagaimana kita bisa menganalisis suatu i'rab. I'rab itu dalam bahasa Arab kita sudah familiar. I'rab itu artinya adalah taghyir awakhiril kalimah lil awamil adafiyah. Jadi perubahan akhiran kata karena ada amil yang Nah, jadi kalau kita berbicara tentang qiraatul harokat dari akhiran kata itu akan menentukan kata itu dipahami seperti apa. Contohnya, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Itu di situ Annallaha sak temene Gusti Allah bari'un niku ora peduli sapa Gusti Allah minal musyrikina saking pira-pira wal musyrik wa rasuluh lan rasule Gusti Allah iku ora peduli dengan wong musyrik. Nah, tapi dalam pembacaan satu ayat ini ayat Quran awalan di surat At-Taubah juz 10 barisan kurang lebih barisnya nomor 3 atau 4 ya. Nah, itu pernah suatu ketika dibaca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rusuli. Ini membuat satu kesalahan yang membuat artinya seperti ini. Annallaha sak temene Gusti Allah bari'un iku ora peduli sapa Gusti Allah minal musyrikina saking pira-pira wong musyrik wa rasuli lan rasuli. Ini membuat bahaya arti. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan ini membahayakan. Masa artinya menjadi Allah itu tidak peduli dengan orang musyrik dan rasul. Enggak mungkin. Allah itu pasti memperdulikan rasul. Ini pentingnya kita menentukan harokat. Ini pentingnya kita bisa memperkirakan harokat. Salah sedikit saja bisa mengakibatkan satu kesalahan yang satu hukum bisa berubah. Kita salah menafsirkan. Nah, kemudian di contoh yang lain, ini berangkat dari sejarah ilmu nahwu itu sendiri ya. Pencetus nahwu kita Abul Aswad Ad-Du'ali itu mencetuskan nahwu dari adanya kesalahan seperti ini. Ada orang yang membaca ayat Al-Quran di surat Fatir, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu yang membuat artinya kayak gini, innama yakhsha temene wedi sapa Gusti Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu takut. Kita kemudian mikir, masa Allah Subhanahu wa taala takut? Kan enggak mungkin. Allah kan yang kuasa, masa dia menakuti sesuatu. Nah, ternyata ayat itu dibacanya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha sak temene wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira hambane al-ulama sapa al-ulama yaiku pira-pira wong alim. Sapa pira-pira wong alim. Yang itu membuat makna sesungguhnya yang takut kepada Allah
hanyalah orang-orang alim, hanyalah orang-orang yang memiliki. Itu di situ pentingnya kita memberikan, kita bisa memperkirakan. Nah, dari situ, dari pemberian harokat dan fathah, kasroh, dhammah, kemudian ada sukun, ini pembagiannya dari i'rab ini ada. Kita tahu i'rab, kita refresh ya. Kita nahwu udah sering dengar. I'rab itu ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Nah, rofa itu tanda utamanya adalah dhammah. Saya ulangi, rofa itu tanda utamanya dhammah. Nasab itu tanda utamanya fathah. Jar itu tanda utamanya kasrah. Jazm itu tanda utamanya adalah sukun. Ya, kenapa tanda utama? Karena di sini saya tulis ada tanda-tanda yang lain, itu merupakan tanda-tanda cabang. Nah, yang menunjukkan alamat i'rab rofa itu ternyata bukan cuma dhammah, tapi ada alif, wawu, sama subutun nun. Dhammah itu untuk menentukan isim mufrad dan jamak taksir, alif itu untuk menunjukkan isim tasniyah, rofaknya tasniyah, wawu itu untuk menunjukkan rofaknya jamak mudzakkar salim, kemudian subutun nun juga menentukan rofaknya dari al-af'al al-khamsah. Kemudian nasab tanda utamanya fathah. Nah, misalkan contohnya ada innal muslima, awalnya kan al-muslimu ketambahan inna kemudian menjadi innal muslim, itu tanda utamanya fathah untuk isim. Kemudian tandanya ada alif, kasrah, ya, hadfun nun. Misalkan yang hadfun nun ini di afalul khamsah ya, lan tanalu, aslinya tanaluna karena dia ketambahan dengan lan, jadi lan tanalu. Nah, kemudian di yang terakhir, setelahnya ada jar. Jar ini khusus masuk kepada isim. Nah, alamat jar itu ada kasrah, ada ya, sama ada fathah. Kalau kasrah sama ya kita tahu, minal muslimina itu ya. Kalau yang kasrah minal muslim. Nah, yang fathah ini menunjukkan alamat i'rab jar untuk untuk isim yang tidak bisa ditasrif, isim ghairu munsharif. Contoh min masajida. Nah, itu tanda jarnya itu fathah, min masajida. Bukan min masajid, tapi min masajid. Nah, kemudian yang terakhir ada jazm. Jazm itu khusus masuk kepada fi'il. Nah, karena cuma fi'il yang bisa disukun. Kemudian ada hadfun nun sama ada hadfu harfil illah. Oke. Situ pembahasan i'rab ini di situ sekedar merefresh saja. Ini merupakan poin penting ya di dalam Qiraatul Kutub. Karena apa? Ternyata di tradisi keilmuan klasik itu seperti ini. Ketika kita mau memunculkan satu kata, pasti ada penyebab kata yang lain. Contoh, ketika kita membicarakan soal khobar, pasti ada mubtada. Ilmu yang kita pelajari sekarang pokoknya intinya kalimat ada mubtada sama. Tapi kalau di dalam keilmuan yang melingkupi kitab kuning ini, alasan adanya sesuatu pasti dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Adanya khobar dipengaruhi oleh mubtada. Khobarnya itu i'rabnya rofa karena dipengaruhi oleh i'rabnya mubtada yang juga rofa. Begitu pula dengan fi'il dan fa'il. Kalau ada pekerjaan, kalau ada yang melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang dilakukan. Ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, fa'il itu i'rabnya rofa. Nah, yang merupakan fa'il apa? Fi'il. Fi'il juga i'rabnya dia juga merupakan. Oke, next. Nah, kemudian di Qiraatul Kutub ini karena kita setelah selesai membahas tentang struktur dari kalimat,
itu tadi kita membahas tentang kritik teks. Kita membahas tentang analisis wacana. Ini merupakan dua hal yang besar yang harus kita punyai, kita miliki ilmunya agar kita ini bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dari suatu. Nah, misalkan kita tahu nih teks itu ada kata yadun. Yadun itu makna umumnya adalah tangan. Tapi di Al-Quran ternyata yadun itu artinya nggak cuma tangan, artinya bisa kekuasaan. Dan di sini ada satu ilmu namanya kritik teks dan analisis wacana di dalam Qiraatul Kutub ini sendiri. Nah, analisis wacana itu apa? Analisis wacana itu merupakan sebuah kegiatan menghadirkan maksud tujuan dari suatu wacana dengan pendapat seseorang untuk mengungkapkan bagaimana pemikiran seseorang tentang suatu teks tertentu. Nah, dari analisis wacana dari kritik teks ini, nah ada pembagiannya. Qiraatul Kutub ini disesuaikan dengan konteks. Itu tadi pentingnya. Qiraatul Kutub ini kitabnya bisa membahas tentang fikih, bisa membahas tentang akidah, bisa membahas tentang sejarah, bisa membahas tentang yang lain sebagainya. Nah, misalkan di dalam fikih, di dalam akidah, di dalam sejarah, dan lain-lain ini kitabnya ada satu kata yang sama, pasti biasanya punya maksud yang berbeda. Punya maksud yang nggak sama, punya maksud sendiri-sendiri. Al-Quran itu punya gaya bahasanya sendiri. Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu, nah sesuatunya itu dijelaskan tentang maksudnya sendiri. Yang maksudnya keluar, berbeda dari konsep awal dari semantik, konsep awal dari leksikonnya. Nah, itu tadi pentingnya kita memahami maksud dari apa yang kita baca. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh. Contohnya yang ada di Al-Quran ini. Nah, di sini kita mulai dari kata yadun. Yadun yang pertama ditemukan di dalam Al-Quran juz 6 surat Al-Maidah. Itu tuh ada ayat yang menyebutkan yadullahi fauqa aydihim. Yadullahi sak temene tangane sak temene kekuasaane Gusti Allah fauqa aydihim. Iku tetep ing ngatasé kekuasaane wong-wong kang ora. Ini apa? Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak. Yadun, yadullah, yadun di situ tidak diartikan dengan tangan Allah. Kalau kita mengartikan itu yadun adalah tangannya Allah, kita bisa jadi sesat. Nah itu pentingnya kita memahami konteks di situ. Kalau kita mengartikan yadun ini tangan, kemudian kita meyakini Allah ini punya tangan, itu bahaya dalam keimanan kita. Bahaya tentang bagaimana kita cara berpikir kita. Masa Allah punya tangan? Masa Allah serupa dengan? Artinya apa? Kemudian ayat ini ditafsiri, disyarahi bahwa yadun ini artinya al-quwwah, ya kekuasaan. Kenapa kok bisa ditafsiri seperti itu? Karena biasanya kita menggenggam itu dengan tangan. Dan kemudian arti kata menggenggam itu kita teruskan kepada hal-hal yang lain yang makna utamanya bukan menggenggam seperti ini. Nah, menggenggam kekuasaan. Kita kekuasaan gimana caranya? Apakah ada kalimat kekuasaan terus kita genggam kayak gini kan? Makanya itu diartikan yadun itu diartikan dengan kekuasaan. Beda dengan fitop adi yang ini menyebutkan biasanya di percakapan sehari-hari indi yadan. Saya punya dua. Itu jelas kalau yadun artinya adalah muka, tubuh. Itu jelas. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah juga ada makna quru. Quru itu di ayat waladina yatawaffawna minkum yadarun aswaja yatarabbasna bi anfusina salah satu quru'nya itu tadi. Nah, quru itu ayat itu kan menentukan masa iddah dari seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Itu konteks ayatnya. Nah, kemudian di situ disebutkan ada kata quru. Nah, quru ini ada perbedaan maksud
Meskipun konteksnya sama, tapi maksudnya berbeda. Jadi ada ulama yang mengartikan masa iddah dari seseorang yang meninggal sama suaminya tadi itu 3 kali suci. Tapi ada yang menyebutkan 3 kali masa haidnya. Nah itu kan ada pemahaman uruf dalam artian yang berbeda-beda. Kemudian contohnya ada di roghibah. Nah, roghibah ini paling sering kita temui. Nah roghibah ini khusus. Kalau roghibah ini disambung dengan lain, itu artinya menjadi membenci. Kalau roghibah fi, dia artinya adalah menyukai. Ada dua makna, ada 2 maksud yang berlainan. Qala aroghibun antan alihati ya Ibrahim, di surah Maryam disebut. Aroghibun antan alihati, apakah kamu itu benci dengan Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim, kata bapaknya Ibrahim kepada Ibrahim. Nah, kalau roghibah itu kok kita tidak memperhatikan kata, kita hanya memperhatikan kata roghibah, kita bisa salah tafsir, kita bisa salah maksud sama ayat itu. Ayat itu menjelaskan tentang bagaimana bencinya bapaknya Nabi Ibrahim pada anaknya Ibrahim yang tidak mau menyembah berhala. Tapi masa kemudian diartikan, karena dia salah mengartikan roghibah, masa kemudian diartikan, apakah kamu menyukai Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Kan enggak. Di situ ada penambahan. Kemudian di contoh lainnya seperti ini. Ada pemahaman kata di surat awalan, di bagian awal surat Al-Maidah yang menyebutkan tentang aulamastumun nisa. Lamastumun nisa, lamastum itu tadi, ulama madhab fikih ini tadi berbeda pendapat. Nah itu kan ayatnya itu bercerita tentang kalau menyentuh wanita badal atau nah, ternyata itu perbedaan pendapatnya menyentuh wanita ketika sudah berwudu, laki-laki menyentuh wanita dan sebaliknya batal atau enggak ketika sudah berwudu, ternyata maknanya bermacam-macam. Contoh, Imam Syafi'i itu memaknai lamastum itu bersentuhan. Bersentuhannya itu kulit dengan kulit, itu membuat batal wudu. Kemudian di mazhab lain disebutkan kalau lamastum, lamasayu, lamisu itu tadi artinya adalah menggauli, menyetubuhi, berhubungan suami istri dengan istrinya gitu. Nah, itu baru membatalkan wudu. Nah, itu kan menyebabkan satu hukum wudu saja bisa berbeda. Itu merupakan satu pemahaman kritik teks, pemahaman analisis wacana yang berbeda-beda. Ketika kita punya satu pemahaman yang berbeda, maka akan muncul maksud yang berbeda. Maksud yang berbeda akan melahirkan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di sini biasanya tantangan qiraatul kutub itu di sini. Kita dituntut untuk memberikan makna yang sebaik mungkin, sepaham mungkin, dan itu pemahamannya dapat diterima oleh semua yang hadir di sini. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian di sini kita masuk ke contoh analisis. Nah, contoh analisisnya kita pakai analisis yang sederhana. Analisisnya ada 4 tingkat. Jadi di dalam qiraatul kutub itu kita setidaknya bisa menentukan analisis sampai 4 tingkatan ini. Contoh, istakmala Ahmadu ala bisa. Istakmala bos nganggo sopo Ahmadu ala bisa ing ala bisa pakaian. Ahmad telah mengenakan pakaian. Istakmala, kita tahu susunan istakmala itu wazannya dari istaf'ala, sulasi mazid bi wahid isnen salasa dengan salah satu harufin dengan tambahan 3 huruf. Nah, kita tahu ini merupakan fi'il. Kalau bentuknya istakmala, berarti ini fi'il. Nah, fi'il ini merupakan mauqif. Kita tahu fi'il itu i'rabnya adalah rofa. Nah, i'rabnya adalah rofa.
Kemudian tanda i'rabnya itu muqaddarah, bukan dhammah. Dia diperkira-kirakan dom. Kalau di ilmu modern nggak ada namanya memperkirakan, itu nggak ada. Kalau di ilmu klasik, apalagi di Qiraatul Kutub, biasanya disebutkan, oh fi'il ini aslinya rofa, tapi rofanya itu tidak diperkirakan. Contohnya kayak gini, mauqi'nya fi'il, i'rabnya rofa, alamatul i'rabnya muqaddarah, dhammatun muqaddarah. Kemudian binyahnya istamala itu merupakan fi'il madhi. Karena kita tahu susunan wazan kayak gitu merupakan fi'il madhi. Kemudian Ahmad ini dia mauqi'nya yang jatuh setelah fi'il umumnya paling banyak adalah fa'il. Ya kaidah seperti itu. Nah, Ahmad ini fa'il itu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Domahnya domah dhahirah. Domahnya kelihatan. Nah, binyahnya apa? Isim alam. Ahmad ini merupakan nama seseorang. Kemudian yang terakhir al-absa. Kalau susunan itu sudah lengkap, ada fi'il, ada fa'il, pasti ada maf'ulnya. Nah, di sini kita tahu yang diberikan amal maf'ul ini merupakan maf'ul bih karena dia dikenai amal dari fi'ilnya. Maf'ul bih, nah maf'ul itu maf'ul itu i'rabnya nasab, tanda i'rab nasab adalah fathah. Kenapa kok fathah? Karena dia isim. Biasanya kalau di dalam perlombaan Qiraatul Kutub akan ditanyai seperti ini. Istakmalah itu apa? Fi'il. Fi'il itu i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Muqaddarah, nggak kelihatan. Itu fi'ilnya merupakan fi'il apa? Fi'il sulasi. Sulasinya sulasi apa? Sulasi mazid. Mazidnya dengan berapa huruf? 3 huruf. Nah, itu isimnya ditinjau dari waktunya itu kapan? Itu berupa fi'il madhi. Nah, itu biasanya dites kayak gitu. Oke. Ya, materinya tadi sudah sampai ke analisis. Nah, kemudian kita latihan. Ini saya kasih ada 2 latihan. Teman-teman nanti yang mau mencoba membaca boleh banget langsung raise hand, boleh banget langsung ngomong kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih kalian waktu 3 menit dulu. Silakan ini dicoba dibaca. Ini maksudnya apa? Min. Tes, halo. Siapa yang mau mencoba?
yang mau nyoba? Halo, halo. Udah, aku mau coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Man manna min manni munna minal manan. Waduh. Nyaris. Oh ya, langsung kayak lomba nih. Maksudnya apa, Mbak? Halo, manajemen. Coba dari situ maksudnya apa ya? Nek maksudnya tanya lainnya. Waduh. Oke, ya udah. Yang lain dulu, ada yang mau nyoba lagi nggak? Ada lagi? Mau jawab ya? Seperti yang tertulis dalam Google. Artinya adalah barang siapa yang mengasihkan suatu barang maka akan dibalas oleh Zat yang Maha Pengasih. Ya, benar. Artinya benar. Tapi yang membacanya tadi nyerempet. Nyerempet benar. Ya. Ada yang lain yang mau nyoba nggak? Coba Lina mau baca nggak? Lina ngechat toh. Halo Lina. Lina. Lah, tidak Mas. Ya udah ya. Tadi najem itu kurang dikit dong. Itu bacanya man manna min manin munna minal manan. Min manin kurang tanwinnya doang. Man manna min manin munna minal manan. Man utawi sapane wong manna kang ngewehi wong min manin min manin saking pemberian kang tulus ikhlas munna iku diwehi sapa man minal man saking Maha Pengasih. Man yang pertama itu merupakan isim mausul. Isim mausul man, kalau mausul harus disertai dengan silah. Silahnya manna. Manna itu fi'il, fa'ilnya itu man yang kembali ke man yang sebelumnya. Manna itu tadi yang artinya memberi. Min manin itu mauqi'nya ditakdir sebagai maf'ul mutlak. Nah, itu kemudian ada jawab syaratnya munna minal manna. Maka dia akan diberi di situ fi'il lagi minal manna, saking dari Maha Pemberi. Barang siapa yang memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas, maka dia akan diberikan gantinya oleh yang Maha Pemberi. Ya. Itu pentingnya kita bisa memberi. Awalnya kita bisa tahu, kita bisa membedakan ini mana. Ini tulisannya sama, nggak ada harokatnya. Tapi ternyata beda-beda, ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Kemudian, oke, next. Ini yang satunya yang populer. Nah, ada latihan lagi.
mau nyoba? Ya, tes. Kan dari mbak-mbak masih panitia bisa ditunjuk orangnya. Tidak tunjuk ngomong. Ya, Hakim udah ngasih spilan 1. Adzikru. Terus gimana Mas Hakim? Hakim. Miftahul. Oke, udah dicoba Miftahul Bab. Oke. Ya udah malam ya. Jadi langsung aja. Ini bacanya hati-hati. Ini bisa dibaca nyeleneh. Az-zakaru miftahul farji. Tapi itu saru. Artinya nggak usah tak. Tapi yang arti sopannya adalah az-zikru miftahul farji. Iya. Atau ada yang punya pendapat lain silahkan. Az-zikru miftahul farji. Zikir itu merupakan merupakan kunci pemecah dari kebuntuan. Oke. Ya latihannya udah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, di sini setelah latihan kita mau tutup. Saya ada satu nadom yang saya kutip dari Alfiyah Ibnu Malik. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Kalau diarut wazannya apa ya? Faulun. Bisa di. Susah beb. Ini kalau arti secara arti harfiahnya ya, dengan jar dan tanwin, nida dan al dan musnad ilaih, maka akan sempurna suatu hasil. Nah, maksudnya di sini apa? Alfiyah Ibnu Malik ini selain memberikan kaidah, dia juga memberikan pesan yang mendalam dengan jar. Jar itu artinya, kita itu jar itu tahu ya, jar itu tandanya pas. Setelah itu di bawah. Jar itu kalau dari istilah kita orang-orang Jawa ini, kita itu kalau nuangin minuman itu tuh jar dari atas ke bawah. Artinya jar ini apa? Kita itu diberikan nasihat, kita terus tunduk. Kita tawanduk. Buat tanwin Tanwin itu ada harokat jumlahnya double. Double itu menandakan keseriusan. Lurus, niatnya lurus ke dalam Allah. Kemudian ada nida. Nida itu merupakan panggilan. Nah, kita itu memanggil, memohon kepada Allah. Dan al itu merupakan tanda makrifat. Tanda makrifat itu artinya pengetahuan. Kita meminta kepada Allah, memanggil Allah agar kita diberikan pengetahuan. Kemudian setelah kita tawadhu, kita memiliki niat yang lurus, berserah kepada Allah, memanggil kepada Allah agar kita diberikan ilmu, kita punya ilmu. Kemudian kita musnadin ismi, musnad ilaih. Kita beramal nyata. Nah, setelah kita beramal nyata dengan ilmu yang kita dapat, maka akan tamyizun, maka akan sempurna suatu hasil. Syukran ala husnil istima'. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak salah materi, banyak salah dari tuturan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya